Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Ismi Kiki Cahaya Muslimah. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair aidon. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan keempat di bab ta'aruf. Nah, ini kita akan ada di materi terakhir sebelum nanti ada evaluasi di bab 1 yang akan saya posting di media Google Form ya. Oke, kita langsung saja menuju materi terakhir untuk bab ta'aruf. Silakan dibuka iftah kita bukum safha samaniyah. Buka halaman 8. Di sana ada teks qiraah, al-qiraatu. 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 Qiraah artinya bacaan. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW berbunyi Iqra. Iqra dari kata yang sama dengan kata qiraatu. Kalau Iqra, bacalah, merupakan perintah. Kalau al-qiraatu, dia bacaan. Baik, halaman 8 ada qiraah, ada bacaan yang berjudul At-Ta'aruf. Silakan disiapkan pulpoinnya dan diartikan di buku paketnya per kata. Kita akan belajar mengartikan bahasa Arab per kata. At-ta'aruf, perkenalan. Saya akan membacakan Arabnya semua dulu, kemudian nanti baru Arab Indonesia agar lebih paham. At-ta'aruf. Ismi Ahmad. Ana tilmidun fil faslil ashir fil madrasatis tsanawiyah Muhammadiyah. Kuntu mutakharrijan minal madrasatil mutawassitatil hukumiyah. Hadza Umar. Huwa mutakharrijun minal madrasatil mutawassitatil Muhammadiyah. Ana fil faslil ashir ba wa kadzalika Umar. Zalika Muhammad. Huwa tilmidun fil faslil ashir alif. Huwa tilmidun mithaliyun wa mahirun fil lughatil arabiyyah. Huwa yusa'iduni fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Selesai. Sekarang kita artikan per kata. Silakan ditulis agar paham ya. At-ta'aruf, perkenalan. Ismi, nama saya Ahmad. Ahmad. Ana, saya, tilmidun, seorang murid, fi, di, fasli, kelas, al-ashir, 10. Sama seperti kalian, Ahmad merupakan seorang murid di kelas 10, fi, di, Madrasatis Tsanawiyah Muhammadiyah. Madrasah Tsanawiyah artinya SMA, Muhammadiyah artinya Muhammadiyah. Jadi SMA Muhammadiyah. Kita menuju ke baris berikutnya. Kuntu, aku adalah aku. Aku siapa? Kembali ke sini. Ini akunya kembali ke siapa? Yang paling dekat dia adalah kembali ke Ahmad. Jadi cerita, aku Ahmad, namaku Ahmad, aku seorang murid di kelas 10 di sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Aku mutakharrijan, alumni atau keluaran, aku alumnus ya, kalau satu orang alumnus, kalau banyak alumni. Aku merupakan alumni mina dari Madrasatil Mutawassitatil Hukumiyah. Madrasah Mutawassitah artinya SMP, Hukumiyah artinya negeri. Jadi Ahmad, murid kelas 10 SMA Muhammadiyah, merupakan alumnus dari SMP negeri. Ke baris berikutnya, ke paragraf berikutnya. Hadza Umar. Ini Umar. Ini Umar. Huwa, dia,
Huwa mutakharrijun. Huwa mutakharrijun. Dia mutakharrijun alumnus mina dari Madrasatil Mutawassithah SMP Muhammadiyah. Ini Umar. Dia alumnus dari SMP Muhammadiyah. Ana, saya, di faslil ashir ba, di kelas 10 B. Wa kadzalika Umar. Dan begitu juga dengan Umar. Jadi Ahmad itu di kelas 10 B, sama dengan Umar. Jadi dia bilang, kalau saya namanya Ahmad, saya seorang murid kelas 10 di SMA Muhammadiyah dan saya alumnus dari SMP negeri. Ini Umar, dia lulusan atau alumnus dari SMP Muhammadiyah. Saya di kelas 10B dan begitu juga dengan Umar, sama dengan Umar. Zalika Muhammad, kalau yang itu, zalika itu Muhammad itu Muhammad. Huwa, dia, tilmidun, seorang murid, di fasli kelas al-ashir 10 alif A. Huwa, dia siapa? Ya, terdekat adalah kembali kepada Muhammad. Itu Muhammad, dia seorang murid di kelas 10A. Huwa, dia, tilmidun, Muhammad itu seorang murid misaliyun, teladan, murid teladan. Wa dan mahirun, mahir, jago atau pandai atau ahli, dia seorang murid yang ahli, jago, di al-lughatil arabiyyati, di bahasa Arab. Jadi Muhammad itu seorang murid yang teladan dan jago dalam bahasa Arab. Huwa, dia, yusa'iduni, membantuku, dalam atau di ta'allumi, mempelajari al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Jadi karena Muhammad seorang yang teladan dan pandai dan jago bahasa Arab, maka dia membantuku dalam mempelajari bahasa Arab, al-lughah arabiyyah. Itu dia bacaan Al-Qiraah di halaman 8, di halaman 8. Bacaannya sangat simple, sederhana, dan insya Allah mudah difahami. Silakan diulang lagi apabila ada arti yang terlewatkan, yang belum sempat diartikan. Dan segera dicatat di buku paketnya agar bisa selalu dibaca kapan saja. Lanjut ke halaman berikutnya. Silakan dibuka halaman 10. Di sana ada pembelajaran tentang domair munfasilah lil mufrad. Ada domir yang penulisannya terpisah ya. Jadi untuk satu orang aja. Karena domir atau kata ganti itu ada banyak. Kita belajar hanya 5 domir saja, 5 kata ganti saja untuk sekarang. Silakan dilihat. Di sebelah kanan ada penggunaan untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Di sebelah kiri ada penggunaan untuk muannas, untuk perempuan. Contoh yang kanan, ana Ibrahim, ana. Nah, kata gantinya adalah di kata ana. Ana artinya saya. Sebelah kiri ada lagi ana Fitriyah, saya Fitriyah. Jadi ana, domir atau kata ganti ana, domir ana ini bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Ya, domir ana, ingat saya tidak akan mengatakan kata ganti, tapi akan mengatakan domir agar terbiasa. Nanti kalau ada yang tanya domir itu apa, berarti dia belum memperhatikan, belum menonton video ini. Ana, domir ana bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga muannas. Nah, catat ya, ana ini yang pertama.
Dhamir yang kedua adalah anta. Penggunaan anta ini karena dia di sebelah kanan, jadi anta diperuntukkan untuk mudzakkar. Anta thalibun. Kamu, laki-laki ya, anta artinya kamu. Kamu seorang pelajar atau seorang murid, anta thalibun. Dhamir yang pertama tadi adalah ana. Dhamir yang kedua adalah anta. Dhamir yang ketiga adalah anti. Anti diperuntukkan untuk mu'annas. Anti tholibatun. Kamu perempuan adalah seorang murid atau seorang pelajar. Diulang, ana, anta, anti. Dhamir yang keempat adalah huwa. Huwa digunakan untuk mudzakkar. Contoh, huwa Yusuf. Dia adalah Yusuf. Contoh yang lain, huwa Ahmad. Dia adalah Ahmad, boleh. Huwa ustadzun. Dia laki-laki, dia huwa ustadzun adalah seorang ustadz. Dhamir yang kelima adalah hiya. Hiya Aisyatu. Dia perempuan adalah Aisyah. Kita ulang, dhamir ada 5 di sini yang kita pelajari, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Kalau saya lebih suka gini urutannya. Ana, huwa, hiya, anta, anti. Tapi sama saja. Kenapa? Karena huwa itu kalau kita huwa digunakan ketika kita tidak ngobrol dengannya. Contoh, saya berbicara dengan teman saya. Anak itu siapa namanya? Oh, dia namanya Yusuf. Dia adalah Yusuf. Berarti huwa Yusuf, dia Yusuf. Berarti kan yang dibicarakan ini sedang tidak ada di depan kita, atau dia bukan orang yang sedang kita ajak bicara. Kalau huwa sama kayak hiya. Saya ngobrol dengan teman saya. Siapa murid baru itu? Murid baru perempuan tadi. Oh, dia, hiya, Fatima. Dia namanya Fatima. Berarti kan dia, hiya itu sedang tidak kita ajak ngobrol saat itu. Sebaliknya untuk dhamir anta atau anti itu adalah ketika kita sedang mengobrol dengan seseorang itu, ketika kita sedang berbicara dengan orang itu. Contoh, anta Ibrahim, kamu Ibrahim. Anta tilmidun, kamu seorang murid laki-laki. Itu misalkan, atau anti tilmidatun, kamu seorang murid perempuan. Anti ustadzatun, kamu adalah seorang pengajar atau ustazah. Begitu ya, itu bedanya. Sedangkan ana itu untuk saya sendiri, ana Kiki, ana mudarrisatun, ana muallimatun. Nah, itu. Ana tilmidatun, boleh. Tahu ya sekarang bedanya antara huwa atau hiya dengan anta dan anti. Semoga tidak membingungkan penjelasannya. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sangat cepat, sederhana, dan mudah difahami insya Allah. Silakan jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya ke Ustazah Kiki melalui WA ataupun dengan di live chat di Edus Mamif. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.